Halo, salam semuanya. Salam Pak. Halo. Halo. Oke, kita nyalakan kamera ya. Cika nggak jadi izin, Cika? Saya pulang duluan, Pak. Oh iya. Nanti setelah ini balik lagi. Tergantung kalau mama saya masih di sana, Pak. Oh iya. Yang belum nyalakan kamera, dinyalakan dulu. Oke, yang sudah hadir Cika, Christian, Deborah, Elvis, Gia, Ladesli, Madalena, Raji. Masih banyak yang belum hadir ya. Joshua belum hadir ya ini. Ansel juga belum. Nandia. Siapa lagi yang belum nih? Oh ya, Ciko ya baru masuk. Oke, Bapak foto dulu. Dinyalakan dulu kameranya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Hari ini kita membahas masih yang ringan-ringan dulu ya. Sebagian mungkin masih berkaitan dengan yang sebelum UTS. Bentar ya. Sudah kelihatan di layar? Sudah Pak. Sudah. Bisa dibaca? Bisa Pak. Apa bacanya? Tetragrammaton. Bukan cremation, gramaton. Oh, gramaton. Ini bacanya tetragrammaton ya. Tetragrammaton itu sebelum Bapak jelaskan ada yang pernah dengar nggak? Belum. Belum. Esther belum? Belum. Sama sekali? Iya. Di tetragrammaton. Oh, bentar ya. M-nya 2 ya. Nah, kayak gini. Tetragrammaton itu ntar Bapak tunjukkan gambarnya. Mungkin kalau ada gambarnya kamu langsung paham ya. Sebentar.
Ini dia. Apa itu? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Apa itu? Huruf Ibrani. Oke, bacaannya? YHWH. Yahweh. YHVH. Kenapa disebut pertama tetra ya? Tetra itu artinya apa? Tetra. Ada yang tahu? Tetra? Belum tahu ya. Tetra itu artinya 4. Jadi ada 4 huruf. Jadi 4 huruf ini yang menjadi sebuah kata yang sangat sakral bagi orang Israel. Bahkan saking sakralnya sampai sekarang eh, bahkan orang Kristen sendiri tuh nggak tahu cara membaca yang benar seperti apa. Karena apa? Pada dasarnya huruf Ibrani itu dulu ya, awalnya itu nggak ada yang namanya nikut. Nikut tuh cuma baru-baru aja. Karena ada sekitar abad ke-20 ya. Itu waktu dulu pergerakan Zionisme baru muncul ada ide untuk memberikan nikut supaya bisa dibaca. Sebenarnya huruf Ibrani itu asalnya zaman Musa itu nggak ada yang namanya nikut. Jadi sebenarnya huruf mati dan tanpa spasi, disambung terus tanpa ada spasi. Tapi mereka bisa baca. Nah, pas ada kata nama Allah yang 4 huruf ini yang disebut tetragrammaton, karena mereka sangat mensakralkan nama Allah ini, sampai hari ini nggak ada satu orang pun yang tahu yang tepat bagaimana cara membacanya. Ada beberapa yang menyebutnya Yahweh atau Yehuwa, ada Yehova, macam-macam ya. Tapi sebenarnya itu kan cuma prediksi aja, perkiraan. Jadi nggak tepat banget yang mana yang benar. Nah, jadi ini adalah huruf pertama Yod, yang kedua Hei, yang ketiga Vav, yang keempat He. Jadi Yod, He, Vav, He. Kalau Bapak ini ya, tuliskan di sini aja. Yod, Yod, He, Vav, He. Dibaca apa itu? Dibaca apa? Bisa baca, Ciko? YHVH. Kalau disebut per huruf kan YHVH gitu ya. Tapi kalau dibaca satu kata bisa nggak dibaca? Nggak bisa ya, susah ya. Makanya dari kombinasi huruf vokal itu ada yang nyebutnya ditambahi seperti ini. Ada yang menambahkan seperti ini, dibaca Yehova gitu ya. Ada yang menambahkan seperti ini, dibaca Yahweh gitu ya. Ada yang menambahkan seperti ini. Nah, jadi macam-macam. Ada Yahweh, Yehwa, Yehova gitu ya, macam-macam. Tapi itu sampai hari ini nggak ada satu orang pun yang tahu, bahkan profesor arkeolog pun nggak tahu bagaimana cara membutnya, karena memang nggak pernah terekam dalam Alkitab. Kalau Alkitab kamu lihat, kita buka Alkitabnya ya. Bentar. Kalian masih ingat nggak waktu Musa ditemui Allah
sebelum dia diutus memimpin umat Israel keluar dari Mesir, Allah menampakkan diri dalam wujud apa? Ada yang tahu? Kalau nggak tahu, kebangetan ini, karena sudah ada di sekolah minggu ceritanya. Ada yang tahu? Ayolah. Api, nyala api ya, Pak. Ya, nyala api dalam, Dalam semak duri. betul, dari semak. Nah, kita buka di Keluaran pasal 3 ayat 14. Keluaran 3 ayat 14. Sudah dapat? Sudah dapat ya? Kalau sudah dapat, dibacakan. Siapa yang duluan? Oke, Ciko dibaca, Ciko. Keluaran 3 ayat 14, firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Oke. Sebelum Bapak lebih jauh menjelaskan ini, kita berdoa dulu ya. Oke, Bapak minta, siapa yang belum pernah doa ya? Sebentar. Christian, ada Christian? Christian ada? Bapak ini terus terang bingung ya menghadapi anak-anak remaja kalian ini. Apalagi kalau meet seperti ini nih, semua tutup kamera. Jadi Bapak ini bingung. Ini sebenarnya ikut apa enggak sih gitu loh. Kalau di sekolah minggu itu, kalau kalian pernah nonton nggak anak-anak sekolah minggu kalau lagi daring seperti apa? Nggak pernah. Coba nanti buka di channel Hava Ministry, kalian lihat tingkah polanya anak-anak sekolah minggu kalau lagi ikut daring itu, mereka tuh rebutan kalau misalnya ditanya sesuatu gitu ya. Semuanya buka kamera, semuanya buka mikrofon, antusias banget gitu loh. Semuanya itu nggak takut salah dan polos banget. Tapi kalau remaja ini, aduh, Bapak nggak ngerti ya. Ini karena terlalu jaim apa terlalu gimana, Bapak nggak ngerti ini. Dipanggil nggak nyaut. Bapak ini bingung jadinya harus seperti apa dengan kalian. Bapak minta gini loh ya, karena kan sudah remaja gitu loh, jangan seperti itulah. Kalau dipanggil ya disauti ya, jangan jangan pura-pura nggak denger. Karena ini buat demi kalian menambah wawasan gitu loh. Kalau wawasan kalian, apalagi wawasan tentang kekristenan masih sangat kurang, kan sayang nanti. Mumpung kalian masih punya kesempatan buat belajar. Nanti kalau sudah nggak sekolah lagi kan mungkin nggak bisa ikut lagi. Bisa nanti entah keluar daerah atau kemana. Kalau Esther kan alhamdulillah masih bisa ikut walaupun sudah lulus. Kalau yang lainnya kan sudah lulus ya udah selesai gitu loh. Nggak bisa ikut lagi. Jadi mumpung masih ada kesempatan ya. Yang lain ini bisa dengar yang Bapak sampaikan ini?
Bisa. Bisa. Bisa, Oke. Pak. Ya, paham ya maksud Bapak ya. Harus lebih interaktif dan lebih aktif. Kalau kalian di sekolah sebelum COVID kan dulu pasti sering ditanya-tanya guru di kelas kan. Nggak mungkin kan kalian nggak pernah ditanya. Ada kerja kelompok segala macam. Walaupun kita nggak tatap muka, nggak ketemu ya, harapan Bapak ya tetap sama lah ya. Harus berpikir kritis. Ingat ya, kalian ini penerus generasi Kristen zaman akhir loh. Ini kalian ini generasi anak muda yang terakhir ini ya, jangan sampai loyo, harus semangat gitu ya. Oke, oke bro, bro and girl. Ya, coba diikuti anak-anak sekolah minggu tuh. Coba sesekali kalian nonton itu deh, nonton apa? Anak-anak sekolah minggu yang biasa hari Kamis malam meet-nya. Itu kan Bapak upload di YouTube tuh. Coba dilihat begitu antusiasnya mereka ikut gitu. Semuanya nggak ada yang matikan kamera, semuanya nyalakan kamera semua. Bapak ini nggak mewajibkan kalian nyalakan kamera semua kan, karena pertimbangan menghemat kuota gitu ya. Cuma bukan berarti terus dijadikan kesempatan buat tanpa ada suaranya gitu loh, ya harus aktif lah tetap ya. Oke, bisa dengar ya yang Bapak sampaikan ya? Halo? Siapa? Bisa, Pak. Kalau Esther sih kelihatan aja, kalau yang lain nggak kelihatan ini. Cuma Ciko sama Esther yang kelihatan. Oke, yaudah Bapak minta ini deh, Cika aja berdoa Cika. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami berkumpul ingin belajar. Buka hati pikiran kami supaya kami dapat belajar dengan baik dan mengerti ilmu-Mu dengan baik. Amin. Amin. Oke, kita lanjutkan tentang pembahasan kita. Keluaran 3 ayat 14. Jadi ini di mana Allah memperkenalkan dirinya, tapi bukan dengan nama YHWH ya. Jadi Allah masih memperkenalkan diri sebagai Aku adalah Aku. Nah, kalau kalian lihat dari pertama kali, mungkin pernah baca di Kejadian ya, waktu Allah bukan di Keluaran, waktu Allah menampakkan diri kepada Musa, kemudian dalam bentuk api di semak-semak. Musa nanya, engkau siapa? Kata Musa. Allah cuma memperkenalkan dirinya dengan sebutan Aku adalah Aku. Artinya Allah itu nggak mau diberi nama. Jadi dia adalah ya dia sendiri gitu. Dia itu adalah penguasa semesta alam yang menciptakan segala sesuatunya. Makanya dalam ayat ini Allah mengatakan Aku adalah Aku. Kalau dalam bahasa Ibraninya, nanti ya Bapak bukakan bahasa Ibraninya di Bible Hub. Bentar ya. Keluaran berapa tadi? Keluaran 3. Oke. Oh ya, selain kalian hafal nama-nama kitab bahasa Indonesia, juga harus hafal nama-nama kitab bahasa Inggris ya. Nanti biar bisa mencari, membandingkan dengan bahasa Inggrisnya apa gitu. Gini, kita sebagai orang Kristen itu harus cerdas. Artinya jangan cuma berpatokan ke Alkitab bahasa Indonesia, tapi juga kalian juga harus bisa membandingkan dengan bahasa Inggris dan bahasa asli, Ibrani atau Yunani. Jadi 3 hal itu ya. Kamu sandingkan bahasa asli Alkitab, bahasa Inggris, dan bahasa
Indonesia. Kenapa kok bisa seperti itu, Pak? Pertama gini, kenapa kok bahasa Indonesia harus disandingkan dengan bahasa Inggris pertama? Bahasa Inggris itu lebih lebih kompleks dan lebih banyak kosakatanya daripada bahasa Indonesia. Sebagai contoh ya, em, bahasa Indonesia itu ada istilah kasih gitu ya. Kasih ya atau cinta gitu ya. Cuma pengertian kasih bahasa Indonesia itu ya kasihnya cuma kasih aja. Tapi kalau dalam bahasa Inggris tuh ada istilah lain misalnya affection misalnya. Itu beda pengertiannya. Jadi ada love, ada affection, itu beda. Artinya kamu harus bisa membandingkan kosakata yang lebih kompleks daripada bahasa kita. Karena bahasa Indonesia itu masih kosakatanya masih sedikit ya. Artinya ada beberapa kontekstual yang tidak bisa diartikan dalam bahasa Indonesia yang mana sebenarnya artinya itu nggak seperti itu. Makanya harus dibandingkan dengan bahasa Inggris yang lebih kompleks. Yang ketiga harus dibandingkan dengan bahasa asli Ibrani dan Yunani. Oke, ini sudah dapat apa bahasa Inggrisnya? Ini ada beberapa versi, ada New International Version, ada New Living Translation, ada English Standard Version dan yang lainnya. Jadi gini ya, kamu kalau mau belajar itu mau belajar Alkitab, nggak mesti harus sekolah STT, nggak mesti harus sekolah teologi. Karena apa? Orang Kristen yang cerdas itu harus dari sejak kecil harus mengasah wawasannya tentang firman Tuhan dalam Alkitab. Dengan cara bagaimana, Pak? Dengan cara seperti ini. Ya, termasuk Bapak juga. Jadi semua kita orang Kristen itu wajib mengasah wawasan firman dengan cara kita sendiri yang harus mau untuk belajar ya. Jangan menunggu hanya saat khotbah di tempat ibadah disampaikan oleh Pak Pendeta atau Ibu Pendeta, bukan. Itu nggak cukup. Ya, kamu harus juga secara mandiri belajar sendiri. Ya, jangan mengandalkan hanya ibadah seminggu sekali. Ya, itu nggak cukup. Makanya kita harus merenungkan firman Tuhan setiap hari. Bahkan kata Daud merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Oke, coba dibaca. Ada yang bisa baca ini? Ini kalau Bapak tanya gini ke anak sekolah minggu, terlalu rebutan loh. Sampai bingung milih mana yang pertama. Oke, silakan siapa yang mau baca? Siapa yang baca dapat pahala deh. Biar rebutan. Ayo. Gak ada yang mau nih, gak ada yang mau dapat pahala nih. Nanti Bapak ambil pahalanya. Ya, Ciko, coba Ciko. Yang mana? Yang biru itu kah? Iya. Okay. God said to Moses, I am who I am. This is what you are to say the Israelites. I am has sent me to you. Artinya apa, Ciko? Firman Allah Ya, kepada Musa, ya, aku adalah aku. ya. Terus? Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Oke. Jadi gini ya. Tetragrammaton itu kalau dalam kitab terjemahan LAI bahasa Indonesia itu diterjemahkan dengan Tuhan huruf kapital semua. Pernah lihat atau pernah baca di Alkitab Perjanjian Lama ada Tuhan huruf kapital semua ya? Itu aslinya adalah tetragrammaton YHVH. Kenapa kok diterjemahkan Tuhan, Pak? Karena gini, ke orang Ibrani atau orang Israel itu kan
sangat sakral ya dengan empat kata ini. Mereka nggak berani menyebut takut kena tulah. Karena ada 10 firman, masih ingat nggak? Firman yang pertama apa? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ya, jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Itu berarti sebuah perintah dan sekaligus larangan supaya jangan menyebut dengan sembarangan. Karena mereka takut dengan perintah itu, makanya mereka mengganti kata YHWH atau tetragrammaton dengan sebutan Adonai namanya. Ntar ya, ini Bapak kasih contohnya. Oke. Coba dibaca bahasa Ibrani-nya. Terus sudah ada cara membacanya, itu gampang itu. Esther, coba dibaca bahasa Ibrani-nya. Sampai itu apa? Sampai habis, sampai sini. Asher Mose El Elohim Wayomer Yisrael Balik. Tuh balik lah. Who I am and God say. Asher. Oh iya, benar. Bukan. Iya, benar kebalik. Harusnya dari kanan ya. Oh, and said God to Moses. Oh ya. Ya. Why Yomer El Elohim El. Iya. Oh Elohim El. Iya. Coba diulang lagi. Aduh, saya bingung kalau terjemahannya. Oh ya. Baca ininya aja yang sudah ditranslasikan. Iya, saya bingung letaknya jadi. Oh iya benar. Wayomer Elohim El Moseh Asher Wayomer Koh Tomar Libne Yisrael benar Pak. Islahani Alechem. Alekem itu berarti to you, artinya kepadamu. Kalau salam alekem berarti apa? Salam padamu. Ya, salam bagimu. Sama dengan salam alaikum. Nah, salam alaikum. Salam itu kan damai ya, atau sejahtera, ya kan? Alaikum itu kan kepadamu atau untukmu atau bagimu. Kalau bahasa Ibrani-nya alekem itu ya sama. Mau salam alaikum, salam alaikem artinya sama. Makanya kalau kalian ngucapin ke teman-teman yang beragama Islam ya nggak masalah ya, ucapin aja assalamualaikum gitu aja. Kan artinya kan sama dengan salam alaikum. Ya, karena bahasa Arab itu adalah bahasa universal, sama kayak bahasa Ibrani, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ya, bukan bahasa agama, tapi bahasa sebuah negara. Ya. Kalau bahasa Indonesia ya sama, salam sejahtera bagimu gitu ya. Cuma orang Indonesia ini kan kalau nggak ngucapin bahasa asli nggak abdol gitu ya. Betul nggak? Harus bahasa asli. Kalau orang Kristen ya harus salam gitu ya. Padahal ya sama aja ya, kalau di bahasa Indonesia kan ya salam sejahtera gitu ya, sama sebenarnya. Ya itulah kenapa kok banyak orang di negara kita ini terlalu terlalu fanatik dengan agama, sehingga sebenarnya kata-kata dasar itu yang bukan harus pakai bahasa asli, pakai bahasa terjemahan pun yang sama artinya. Nggak akan membedakan pahalanya kok kamu ngucapin salam dengan ngucapin salam sejahtera, ya sama saja. Ya, sama artinya. Nggak akan membedakan pahala. Kalau dalam kita kan nggak ada istilah itu ya. Kalau kata Yesus, apabila kamu mengucapkan salam
kepada seseorang dan dia tidak menjawab, maka salam tersebut akan kembali kepadamu. Artinya apa ya? Kita ngucapin berkat buat orang lain nih. Orang lain nggak terima, ya udah. Maka sejahtera yang kita berikan ke dia akan kembali kepada kita. Kita nggak akan kekurangan dan kita nggak akan kehilangan. Ya, jadi itu prinsipnya. Jadi mau salam pakai bahasa apapun ya nggak masalah ya, sama saja. Kalau orang Jawa bilangnya kulon nuwun, ya sama juga artinya. Gak tau kalau bahasa Batak ada nggak, Esther? Salam khusus gitu? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Kalau bahasa Sunda kan sampurasun gitu ya. Ya sama, ya kayak gitulah. Kita mengucapkan salam atau salam alaikum nggak serta merta membuat kita lebih soleh kok. Ya sama saja. Ya. Oke, tapi ya tadi itu ya, karena memang sudah tradisi ya, ya apa ya, kita ikuti aja lah, karena kan memang mau salam atau salam kan ya sama aja artinya. Cuma kan sudah tradisi dari turun-temurun, kita kan tradisi Kristen itu kan terinspirasi dari tradisi orang Yahudi. Jadi sebenarnya orang Kristen tuh ya nggak punya bahasa sendiri kan ya, karena kan bahasanya pakai bahasa Ibrani dan Yunani. Oke, itu ya, jadi contohnya. Nah, di sini ada kata I am who I am. Kalau di bahasa Indonesia kan apa tadi? Aku adalah aku. Kalau bahasa aslinya apa? Ye, ye. Halo? Apa tadi? Ye. Ini. I am who I am. Ye. Aser. Aser, ye. Ye. I am who I am. Ye. Aser. Ye. Bisa baca ini kenapa kok dibaca ye? Ini alef tambah segol jadi tambah hey di stop pakai sofat jadi dibacanya atau ya. Yud tambah segel y tambah h lagi jadi jadi yeh. Ini alef tambah apa namanya ini patah ya, a dibaca a. Kemudian ini shin dikasih segel jadi she tambah res jadi share atau share jadi a share jadi y a share y. Nanti kalau Esther ditanya namamu siapa, y a share y. Ya aku ya. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau bapak tanya kayak gini di sekolah minggu tuh berebutan loh yang nanya. Saya pak itu. Kalau sekolah minggu nih seperti kota yang orangnya semuanya mudik kampung. Nggak ada suaranya. Ayolah, ditanya coba. Ini sampai bapak paksa loh suruh nanya loh. Mau bapak tanya apa mau kalian yang bertanya? Kalau bapak yang nanya harus dapat jawabannya ya. Pak, saya mau Tidak. nanya, Pak. Oke. Apa? Kan ini kan, Pak, yang aku adalah aku ini. Sebelumnya saya pernah juga cerita sama Bapak kalau kesel, tapi udah lama banget. Jadi ini apa? Duh, saya lupa namanya. Dia ini khotbah kan, Pak, di gereja. Siapa itu? Duh, saya lupa, Pak. Dia pernah kesini, Pak. Yang cowok itu loh, Pak. Bapak ingat gak sih namanya? Siapa ya? Ada dia, mereka berdua, Pak. Pernah keparingin? Iya, pernah. Iya, Pak, pernah paringin. Duh, saya lupa namanya, Pak. Terkenal kah? Enggak, Pak. Ini mereka pendidikan apa?
jadi pendeta juga kalau nggak salah. Oh, Oscar ya? Nah, ya itu. Oh iya iya, Nah, yang di tebing tinggi ya? ya, Hmm, ya kan waktu itu kan bukan si Oscarnya sih Pak, si temannya ini loh Pak. temannya. Nah kan dia khotbah kan Pak di gereja itu. Terus pas waktu ini penyembahan gitu loh Pak. Apa ya? Dia kayak gimana ya istilahnya ya? Istilahnya itu kayak Roh Kudus masuk ke dalam dia. Terus dia dia ngomongnya itu aku adalah aku gitu kan Pak. Terus datengin jemaat itu satu-satu kan Pak. Dia bilang dosamu sudah diampuni gitu loh Pak. Iya. Itu misalkan gini loh Pak, misalkan entah saya atau yang lain gitu loh Pak, ketemu lagi yang modelan kayak gitu tuh kayak gimana Pak? Dulu Bapak pernah diceritain sama siapa nama kakaknya Cika? Tadi nih. Indonesia. Ya, Dini ya, Dini. Waktu itu kayaknya Dini juga ikut waktu itu ya, Esther ya? Nggak tahu saya kalau di tebing tinggi kayaknya enggak deh Pak. Dulu kalau nggak salah Dini itu pernah cerita waktu ibadahnya di tempatnya mamanya Andrew, mamanya Valen. Oh ya. Nah dia tuh waktu di situ ceritanya, berarti dia waktu kayak gitu nggak cuma di waktu kamu aja ya? Berarti waktu dimanapun kayaknya kayak gitu juga polanya. Ya. Ya pernah sih Bapak diceritakan Dini. Kalau komentar Bapak sih itu sebenarnya, ini mohon maaf ya, bukan menghakimi ya. Itu kalau dalam Alkitab dibilangnya api asing. Api asing? Ya. Ntar Bapak buka dulu ya. Di Imamat. Imamat 10 ayat 1. Sudah dapat? Sudah. Coba dibaca Esther. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Nah tuh. Sudah paham atau belum? Kira-kira? Belum. Jadi gini ya, Harun tuh kan ditunjuk sebagai imam besar untuk memimpin ibadah umat Israel. Memimpin umat ibadah itu kan nggak gampang ya. Sangat, pokoknya kalau salah sedikit aja, itu ancamannya mati kalau dalam Taurat. Nah, karena imam yang ditunjuk oleh Allah adalah Harun sebagai imam besar, dan dia adalah suku Lewi, kan yang boleh melayani kan cuma suku Lewi itu. Suku Lewi kebetulan yang ditunjuk adalah Harun, kemudian Harun tuh kan pasti nggak akan mungkin sendirian sanggup melayani jemaat. Nah, jadi oleh Tuhan juga menunjuk anak-anak Harun untuk ikut melayani ibadahnya orang Israel. Kalau dalam suku itu kan ada namanya kaum. Kok dalam Israel itu ya. Misalnya suku Lewi nanti ada kaumnya ini gitu ya. Setiap kaum itu ada golongannya lagi, ada sub-sub sukunya. Nah, setiap sub-sub suku dari Lewi itu tugasnya ya semuanya melayani. Misalkan gini, waktu itu kan belum dibangun mesbah bait suci ya. Yang permanen kan belum dibangun tuh. Karena zaman itu kan orang Israel masih dididik oleh Allah di padang gurun selama 40 tahun. Selama itu kalau mereka mau melanjutkan perjalanan kan harus pindah tuh. Kalau pindah kan berarti harus mencabut patok-patok kemah suci kan.
Makanya kenapa kok kemah suci itu nggak permanen, karena mereka sering pindah. Jadi kalau pindah dicabuti itu patok-patoknya, kain untuk sebagai pagarnya tabut suci kemah suci itu kan digulung lagi kan. Ruang kudus Maha Kudus juga dicabut patoknya, digulung lagi. Nah, itu semuanya yang boleh hanya orang Lewi. Kalau orang selain Lewi berani coba-coba menyentuh barang-barang kudus tadi, langsung mati hukumnya. Ya, nah jadi harus orang Lewi yang melayani. Nah, kebetulan karena bukan kebetulan sih ya, karena memang sudah ditunjuk oleh Allah, Harun adalah sebagai imam besar, anak-anaknya adalah yang membantu pekerjaan ayahnya. Sebagai contoh ya, kan tadi kan ada dikatakan, nah anaknya Harun itu kan namanya Nadab dan Abihu, namanya anaknya Harun itu. Dia ditunjuk sebagai pelayan di kemah suci. Waktu itu anak-anak Harun ini ingin mempersembahkan sebuah korban. Nah, mereka mengambil perbaraan tuh maksudnya buat membakar itu loh, membakar korban. Mesbah maksudnya, mesbah suci kan untuk membakar korban. Dibakar kan di bawahnya ada, kalau kalian mau membakar sate itu kan ada itu apa namanya di bawah itu, ada arangnya itu loh. Nah, buat bakar. Nah, kemudian dikasih api, terus naruh ukupan di atas api. Nah, cara ini salah, nggak sesuai dengan yang Tuhan mau. Bukan kayak gitu caranya. Bayangkan loh ya, mereka tuh kan niatnya baik tuh, ingin mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Tapi salah caranya, nggak kayak gitu caranya gitu ya. Makanya mereka dianggap mempersembahkan api asing. Nah, sehingga apa? Eh, Allah menghukum mereka dengan hukuman mati. Kita bisa baca di pasal yang di ayat yang kedua, maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Allah tuh kalau menghukum mati itu dari langit tuh keluar api langsung cures kayak kilat gitu loh, langsung hangus. Mungkin kalau diibaratkan petir tuh ya sudah jutaan volt mungkin ya. Jutaan volt langsung menyambar, jadi langsung hangus. Itu yang Bapak maksudkan dengan api asing. Tanpa bermaksud menghakimi ya, supaya yang lain juga tahu, nggak salah juga. Ibadah yang dilakukan dengan cara yang salah itu berarti api asing namanya. Kalau tadi yang diceritakan oleh Esther tadi itu api asing. Niatnya bagus niatnya ya. Dari dalam hatinya bagus nih untuk supaya menyatakan bahwa kita ini sudah diampuni, tapi caranya seperti itu, caranya salah. Seperti bermain gimmick, tahu gimmick ya? Tahu gimmick Esther ya? Ya bermain peran lah gitu loh ya. Karena polanya Allah itu nggak seperti itu caranya. Kalau dulu di Indonesia itu pernah ngomong ke Bapak, jadi temannya itu yang kamu bilang tadi itu katanya kerasukan Yesus katanya. Iya Jadi dia gitu, Pak. iya, bener ya? Iya kayak gitu, kerasukan. Saya nggak ngerti, Pak. Ya itu dari situ aja sudah kita lihat lah, masa Yesus kok merasuki sih gitu loh. Yesus tuh nggak pernah merasuki seseorang. Yesus itu kalau memang dia mau menjamah seseorang ya dia dijamah aja langsung dengan kuasa Roh Kudus, nggak merasuki seseorang. Makanya Bapak bisa langsung mengatakan itu api asing. Karena bukan seperti itu caranya Tuhan untuk menyatakan dirinya. Kalau kita ibadah, kemudian kita meminta hadirat dan lawatan Allah, itu adalah Roh Kudus yang berkarya. Roh Kudus menjamah hati, sehingga kenapa kok kita waktu ibadah bisa nangis tanpa kita sadari, keluar air mata, merasa terharu karena kebaikan Tuhan. Itu karena Roh Kudus yang menjamah hati dan pikiran. Bukan kita dirasuki oleh Yesus, bukan. Atau bukan bahasanya hamba Tuhannya dimasuki Roh Kudus atau Roh Yesus terus tiba-tiba Yesus menjelma dalam dirinya, yang nggak seperti itu ya. Bapak bisa memastikan bahwa itu nggak betul, itu api asing.
Itu ya, Esther ya. Ada lagi? Udah, Pak. Oke. Jadi kita memang harus belajar banyak tentang tentang pengalaman hubungan intim dengan Tuhan ya. Makanya kenapa kok Bapak terus meminta kalian itu terus menggali hari-hari firman Tuhan dan praktek. Kita nggak bisa tahu mana yang benar mana yang salah kalau nggak pernah praktek. Betul ya? Makanya harus praktek. Makanya firman Tuhan itu harus dipraktekkan. Bapak itu belajar banyak tentang firman Tuhan karena dipraktekkan. Kita nggak bisa baca Alkitab langsung pintar, nggak bisa. Harus praktek. Sebagai contoh gini ya. Kenapa kok Yesus itu mengatakan seperti ini? Apabila kamu tidak mengampuni saudaramu yang bersalah kepada kamu, maka Bapa di surga pun tidak akan mengampuni kamu. Terus kita kan pasti protes nih saat membaca ayat itu, betul nggak? Ah, Tuhan ini nggak adil gitu ya. Masa dia kan bersalah, dia kan jahat sama aku. Kenapa kok kalau aku nggak mengampuni kan wajar gitu ya. Aku sudah sakit hati, kenapa kok aku kalau nggak mengampuni kok aku juga nggak diampuni? Kan Tuhan nggak adil, pasti gitu, betul nggak? Itu kalau logika seseorang awam. Nah, untuk memahami itu kita harus bagaimana caranya? Ya harus praktek. Makanya berbahagialah kalau kamu pernah disakiti, karena kamu sudah praktek. Di sini ada nggak yang pernah disakiti? Sering ya? Karena Pernah ya? Kalau Cika pernah disakiti siapa, Cika? ya banyak Pak, Teman. semua pernah. Oh, semua pernah. Siapa aja itu contohnya? Ahmad, Adul, Enggak gitu Pak. siapa lagi, siapa lagi? Ya, kayak misalnya teman atau keluarga gitu Pak. Oh, keluarga ya. Waktu kamu disakiti, kamu menurut kamu ya secara manusiawi ini berhak nggak kamu marah? Berhak Pak. Berhak ya. Kalau kamu sakit hati banget nih, misalkan ya sakit hati banget, pokoknya kamu disakiti sampai sampai ke dalam hati yang paling dalam gitu. Secara manusiawi kamu berhak nggak mau memaafkan dia? Berhak sih Pak, tapi kan harus mengampuni Pak. Ya betul. Masalahnya kalau kita nggak pernah praktek, kita kan nggak tahu ya bagaimana bagaimana rasanya ya. Makanya harus praktek. Kayak Bapak ceritakan sekilas ya. Ini sekilas aja nih. Ada seseorang yang begitu sangat pahit disakiti oleh orang lain. Pokoknya kalau ibaratnya kata dia itu, kalau dalam Kristen boleh membunuh, sudah tak bunuh orang itu gitu loh. Nah, jadi suatu saat ibadah, jamahan Tuhan turun, hadirat lawatan Tuhan turun, Roh Kudus menjamah hati. Lalu Roh Kudus berbicara seperti ini ke dia, ampuni orang itu, kata Tuhan. Mudah nggak mengampuni orang? Susah. Susah ya. Tapi kalau Tuhan yang nyuruh, kita berani nggak nolak? Gak berani Pak. Ah, tapi kita sakit gitu loh. Kita ibaratnya gini ya, ibaratnya gini. Sakit hati itu, kalau ibaratnya itu sama kayak kanker lah. Kamu tau nggak kanker itu kalau nggak segera dicabut, apa yang akan terjadi? Menyebar. Menyebar dan menggerogoti tubuh, bahkan semakin parah membuat kita sampai mati menderita ya. Sama dengan sakit hati itu. Sakit hati itu sama kayak kanker. Kalau kamu mau tahu kenapa sih kok Allah itu kok justru malah pengen kita mengampuni orang, bahkan kalau kita nggak mengampuni, kita juga nggak diampuni sama Bapa di surga. Karena Allah itu sayang sama kita. Justru Allah sayang sama kita, makanya kita disuruh mengampuni. Kenapa, Pak? Karena kalau kita nggak melepaskan pengampunan, ibaratnya kanker tuh kita nggak mau dioperasi. Ya. Hal yang paling sulit, ini pengalaman ya, pengalaman. Hal yang paling sulit saat mengampuni itu adalah saat kamu mengucapkan
aku mengampuni orang itu. Itu rasanya sulit banget, apalagi saat kamu ibadah. Karena gini ya, ibadah itu kan ibaratnya kita mandi. Kalau kamu ibadah, mempersembahkan korban yang terbaik buat Tuhan, nyanyi dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan menjamah kamu, melawat kamu. Itu ibaratnya kamu sedang mandi. Kalau kamu mandi, kan kamu berarti membersihkan pikiran-pikiran yang jahat dan hati yang masih menyimpan kepahitan. Jadi Tuhan tuh pengen membasuh kamu dari segala macam kepahitan, sakit hati. Masalahnya, prosesnya itu sulit banget, sakit, makin sakit. Kalau semakin kamu nggak mau mengampuni, semakin semakin kuat rasa kepahitan tadi. Makanya kalau Roh Kudus bilang ke kamu, misalnya Esther ya, misalnya saat saat ibadah, Roh Kudus bilang ke Esther, Esther ampuni orang itu. Itu awalnya sangat berat banget awalnya. Ibarat hati itu kayak diremes gitu loh. Diremes. Pernah kayak seolah-olah hati-hati itu diremes pakai tangan ya, kayak itu rasanya. Tapi kamu saat lambat laut melembutkan hati kamu, kamu mengucapkan pengampunan buat orang itu. Ibaratnya kalau kamu kena tahu kesusupan ya, kesusupan tuh kemasukan sesuatu benda ke tubuh kamu. Itu kalau dicabut itu rasanya langsung plong gitu. Nah, saat itulah kamu berhasil mengampuni orang lain dan kamu juga berhasil diampuni oleh oleh Tuhan sendiri. Itu rasanya luar biasa banget. Plongnya luar biasa. Makanya sejak saat itu yang tadi Bapak ceritakan ya, dia mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Jadi nggak lagi menyimpan kepahitan. Terus siapa yang enak? Kan kita sendiri yang enak ya. Kalau kita nggak ngampuni orang, siapa yang rugi? Ya kita yang rugi. Kalau kita mengampuni orang, siapa yang untung? Ya kita sendiri yang untung. Jadi mengampuni itu sesuatu yang wajib. Ingat ya, kita nggak akan bisa praktek kalau kita nggak pernah mencoba. Kita nggak akan bisa pernah tahu bagaimana rasanya kalau nggak pernah praktek. Jadi gitu. Ada pola seperti itu. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Dengan ngomong masih online ini? Atau sudah tidur? Ya, Bapak minta nyalakan kamera semua dong. Bapak cek ini masih ada nggak orangnya? Oke, Gia masih ada. Oke, Madalena masih ada. Elpis masih ada. Oke, ya oke. Joshua mana Joshua? Oh masih ada Joshua. Elpis ada Elpis? Ada. Elpis adik kamu siapa namanya Elpis? Rey. Rey Jopani ya namanya ya. Iya, Pak. Elpis kalau lagi sekolah minggu yang kami sore suka ngeliatin nggak pola tingkahnya anak sekolah minggu? Suka. Kayak gimana kelakuan mereka? Kayak pasar ribut. Ribut ya. Ya. Kalau dibandingkan dengan remaja kayak gimana? Beda jauh. Beda jauh ya. Pasar dan kuburan ya. Ya udahlah, nggak apa. Oke, Bapak sudah tahu bahwa kalian sudah standby ya. Mudahan nanti bisa ada yang tertarik untuk mau tanya. Bapak teruskan sedikit. Ntar ya Bapak share dulu ya. Nah, kalau dalam perjanjian lama, karena orang Israel itu sangat takut mengucapkan tetragrammaton ini, mereka mengganti kata YHWH dengan sebutan Adonai. Adonai itu kalau dalam bahasa Yunani sama dengan Kurios.
Adonai itu Tuhan atau tuan. Sama dengan kurios juga tuan atau majikan gitu ya. Ya, artinya seseorang yang dianggap sangat mulia itu kurios atau Adonai. Bisa diterapkan ke Tuhan, bisa diterapkan ke majikan yang sangat dihormati. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, Bapak minta kalian coba cari ayat dalam kitab Keluaran yang menuliskan kata Tuhan dengan huruf kapital semua. Dari sekarang ya, coba dicari di ayat apa kira-kira. Apa tadi, Pak? Kalian cari di Alkitab, di kitab Keluaran, cari kata Tuhan yang hurufnya kapital semua. Dapat, Pak. Dapat. Oke, apa Girik? Di mana? Di Keluaran pasal 6 ayat eh, ayat 1 kayaknya, Pak. Oke, coba dibaca. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan. Oke. Berarti Keluaran Exodus ya, bahasa Inggrisnya ya. Kalian hafal nggak bahasa Inggrisnya Kejadian sampai Wahyu? Belum pernah Bapak kasih tugas ini ya, menghafal ini ya? Saya pernah, Pak. Oh, Esther pernah ya. Yang lain belum ya, yang lain ya? Belum mereka, Pak. Oke, belum. Nanti akan dapat giliran lah habis ini. Oke, Exodus 6. Bentar ya, Exodus 6. Ini ya. Oke, sudah terbaca? Belum. Sorry. Ini belum Bapak share ya. Ntar, nah ini dia. Ya, Vayomer Yahweh, berfirmanlah Allah. Vayomer tuh berfirmanlah artinya. Atau seseorang yang berkata, itu bahasa Ibrani-nya Vayomer. Vayomer Esther, gitu. Vayomer Esther sesuatu, berarti setelah itu baru ada dia ngomong apa. Ya, kalau ini Vayomer Yahweh El Moseh, berfirmanlah Allah kepada Musa. Vayomer Esther El Hansel. Misalnya. Nah, di sini ada kata apa? Ada Y, ini ya. Nggak bisa diblok ya. Ya udah ini lah. Nah, ini bisa nih. YHVH. Nah, kalau ini kan dibaca Yahweh nih. Sebenarnya kalau dalam Alkitab yang aslinya punya orang Yahudi itu bukan dibaca Yahweh tapi Adonai. Ntar ya Bapak cari ada nggak kira-kira yang pakai kata Adonai? Ntar ya. Kalau ini kan dia membacanya wah Yahweh ya. Kalau kalian buka di kitab ini, kitab asli apa Ibrani itu dibacanya Adonai. Walaupun YHVH ya tetap dibaca Adonai. Ntar Bapak itu dulu pernah dapat yang asli, ntar ya Bapak cari dulu. Oh, nggak dapat ya.
Sudah nggak ada lagi catatannya. Udah, berarti itu aja deh. Kalian cukup tahu aja. Jadi waktu orang Ibrani, orang Yahudi sampai sekarang itu membacanya ini, dia nggak mau membacanya Yahweh atau Yehova atau Yehuwa. Dia pasti menggantinya dengan Adonai. Adonai itu artinya Tuhan atau Tuan. Kalau dalam bahasa Yunani itu Kurios, gitu ya. Baik, ntar. Sekarang Bapak mau tanya ya sebelum, aduh, ntar lambat. Halo, masih terdengar suara Bapak? Masih, Masih. Pak. Ntar ya, ini komputernya kok jadi lambat ini. Oke, sambil nunggu komputer Bapak nggak lambat lagi ya. Kalian merasa risih nggak menyebut kata Allah? Tidak. Tidak, karena ada beberapa orang Kristen yang katanya aku nggak mau nyebut kata Allah karena itu sama dengan Allahnya orang Islam, gitu ya. Allah. Jadi aku nggak Primitif, mau. Nah, primitif Pak. jadi aku menggantinya dengan Yahweh atau Yehowa atau Yehova. Nah, menurut kalian itu gimana? Menurut pendapat kalian? Itu pemikiran primitif Pak. Ya, kenapa alasannya, Hansel? Kok primitif? Joshua, Pak. Kenapa ya? Oh iya ya, Joshua ya. Sorry. Baru sadar. Kenapa Joshua? Ya, perasaan udah dari kecil kayak gitu, Pak. Anak-anak kecil juga gitu biasanya kan dari orang-orang Kristen kan. Iya, karena kan terjemahan Alkitab LAI itu kan dari zaman penjajahan Belanda sudah menyebut Allah kan dalam Alkitab. Kamu waktu Ya, lahir kan sudah terbiasa menyebut kata Allah ya. Bagi kamu mungkin itu hal biasa, tapi ada beberapa bahkan ini profesor loh, profesor dan doktor. Nah, dia pernah menggugat LAI untuk mengganti kata Allah dengan Yahweh. Katanya karena Allah itu bukan nama sesembahannya orang Kristen dan orang Yahudi. Gimana menurut kalian? pemikiran primitif tetap, Pak. Tetap primitif. Iya, Pak. Oke. Selain Joshua, ada yang lagi yang mau memberi pendapat? Menurut menurut saya Pak kan itu apa ya? Sekedar ibaratnya kan nama. Tapi kan yang pentingnya kan kepada itu siapa? Apa sih namanya? Yang pentingnya itu kan bukan namanya itu kan Pak. Yang penting kan kita menyembah ke itu ke Allahnya gitu loh. Emang masalah nama tuh apa sih? Emang ada pengaruhnya tak sama ke kehidupan iman sama keimanan kita gitu loh? Kan nggak ada. Oke, tepuk tangan buat Esther. Weh, Jadi gitu ya. Sebenarnya gini loh ya. Kalau mau ini apa namanya? Kalau misalnya kan kalau misalkan nanti suatu saat ya, mungkin kamu akan ketemu dengan orang yang seperti itu prinsip dan pendapatnya. Tinggal gampang aja menjawabnya. Tinggal kamu bilang gini aja ke orang itu. Memangnya di surga itu Allah
Kenapa jadi gini ya? Nih, an- Halo, bisa dengar suara Bapak? Bisa, Pak. Tadi Bapak ketutup ya, Oh, aplikasinya hang. Sampai mana tadi? sampai misalkan di surga. Oh ya, misalkan di surga itu apakah masih pakai istilah IHVH kan enggak? Karena di surga tuh enggak pakai bahasa yang ada di bumi. Bahasa Israel kan, bahasa Ibrani kan bahasa bumi kan. Sedangkan Allah pertama kali aja nggak mau memperkenalkan dirinya dengan IHVH. Dia memperkenalkan dirinya dengan sebutan aku adalah aku. Jadi dia nggak mau disebut apa-apa. Cuma karena dipaksa terus oleh orang Israel untuk menyebutkan namanya. Karena kan waktu itu kan orang Israel terbiasa dengan nama-nama berhala. Ada yang namanya Baal, ada apa namanya Sphinx kalau di Mesir, ada Baphomet segala macam. Itu kan ada namanya tuh dewa-dewa atau Allah mereka itu. Makanya orang Israel tuh pengen nama gitu loh. Namanya apa ini? Kan nggak lucu nih kalau disembah nggak ada namanya gitu loh. Makanya mereka memaksa Allah memberikan sebuah nama. Tapi sebenarnya Allah tuh ya sejak pertama kali nggak pernah mau disebut nama, ya dia ya dia gitu. Jadi sebenarnya itu ya. Cuma Bapak itu ya sering heran sih ya dengan yang punya gelar doktor profesor Alkitab, tapi ternyata hal sekecil itu pun masih kalah sama Esther. Jadi itu bisa kita ambil kesimpulan ya, setinggi apapun orang punya titel, bahkan titel teologi, tapi kalau pemikirannya tadi dibilang siapa tadi Joshua, apa tadi kata Joshua? Primitif Primitif. ya, oh ya primitif, ya tetap percuma sih ya punya gelar tinggi-tinggi. Makanya kalau kamu lihat, masih kan nggak, kenapa kok Yesus waktu pertama kali itu memilih 12 murid, nggak ada yang dipilih satu orang pun dari orang-orang Farisi. Yang dipilih Yesus jadi muridnya siapa? 12 orang itu Saya 12 orang itu adalah 12 orang yang nggak pernah punya pendidikan tinggi dalam apalagi dalam teologi. Mereka adalah nelayan. Kamu tahu nggak, nelayan itu kalau dalam tradisinya orang Israel itu adalah orang-orang yang gagal, nggak lulus sekolah, terus dianggap orang gagal, dianggap terbuang dari masyarakat, kemudian mereka menjadi nelayan. Jadi nelayan itu adalah profesi yang rendah kalau di mata orang Farisi. Makanya kenapa kok mereka heran ya, kenapa sih Yesus ini rabi yang sangat besar, rabi yang jenius, kok malah milih orang yang gak terpelajar jadi muridnya? Kan aneh itu. Orang-orang Farisi itu sebenarnya sirik sama Yesus. Kenapa nggak milih aku gitu loh? Makanya ada pepatah ya, sirik tanda tak mampu. Ya itu makanya orang Farisi itu sukanya ya mencecar Yesus saja ya karena itu. Tapi terbukti nggak siapa yang lebih lebih hebat daripada orang Farisi? 12 murid Yesus tadi. Siapa yang nggak kenal Petrus yang sekali khotbah 3.000 orang bertobat? Coba orang-orang Farisi itu. Bisa nggak dia sekali khotbah 3.000 orang bertobat? Nggak bisa. Itu Petrus yang nggak pernah sekolah Alkitab, yang nggak pernah berhasil menyelesaikan sekolah studinya,
ibaratnya tuh nggak lulus SD lah ibaratnya. Tapi dia sukses menjadi penginjil yang luar biasa. Bahkan dihormati dan disegani sampai akhir hidupnya. Ya, itu sebagai contoh. Makanya kalian kalau ingin jadi pelayan Tuhan, nggak perlu nunggu sekolah Alkitab. Sekarang bisa jadi pelayan. Ya, walaupun ada orang yang nyinyir ya, itu siapa sih nggak pernah sekolah Alkitab kok ikut pelayanan? Ya nggak masalah, karena Tuhan nggak pernah meminta orang yang melayani Tuhan tuh yang harus sekolah Alkitab dulu. Yang penting apa? Tuhan pengen orang yang punya hati untuk melayani dengan tulus. Itu yang Tuhan mau. Sama seperti Yesus memilih 12 murid yang bahkan nggak diperhitungkan siapa mereka, dianggap rendah dan hina, malah jadi orang yang luar biasa dalam pelayanan. Ya, begitu ya, anak-anak. Ada pertanyaan? Sebelum Bapak akhiri, Bapak ini sedang mengalami duri dalam daging ya. Bapak ini kena ambeien, jadi agak sulit berlama-lama duduk. Tapi nggak apa-apa ya, Tuhan tetap baik. Oke, ada pertanyaan silakan. Tuh kan, nggak ada yang nanya kan? Ini saya aja Pak, saya Oh, lagi yaudah. Pak. Udah nggak apa-apa dah, Esther. Enggak, saya nggak nanya sih Pak, cuman ini loh Pak. Mm-mm. Kasih materi diskusi aja Pak, bisa kalau diskusi rame Pak. Masanya kalau diskusi ini, kalau cuma daring ya pasti ya sama kayak gini. Loh, kita nggak ada offline lagi tak Pak? Bapak sih sebenarnya pengen offline sih ya, tapi karena menurut informasi terakhir ini katanya statusnya naik lagi nih ke level 3. Status ininya, PPKM-nya. Kemarin terakhir itu ada informasi dari Kemenkes itu memperingatkan waspada gelombang 3 COVID. Kita kan sudah mengalami 2 gelombang nih ya. Katanya siap-siap ada gelombang ketiga. Kalau berita yang kemarin Bapak lihat itu ada di Rusia itu sekarang muncul varian baru, COVID varian baru. Menularnya lebih ganas katanya, menularnya. Kalau COVID yang sampai ke negara kita kan terakhir itu ini menularnya kan lewat sentuhan itu ya, atau dari cairan apa tuh droplet ya droplet dari percikan cairan tubuh gitu, misalnya bersin atau batuk. Kalau yang di Rusia itu katanya lebih apa ya, lebih cepat nularnya itu loh, lebih mudah nularnya. Bapak kemarin tuh kan kalau bukan karena anak Bapak yang kena duluan, Bapak nggak akan kena kok. Karena daya tahan tubuh Bapak kan lebih kuat nih. Artinya lebih tahan lah itu. Nah, kalau yang varian baru ini katanya sih ya katanya, itu walaupun daya tahan tubuhnya bagus ya lebih besar kenanya karena lebih ganas, katanya sih gitu katanya sih ya. Tapi sekali lagi kita harus berdoa supaya bangsa kita ini terhindar dari yang kematian yang sia-sia. Kalian sudah sering berdoa nggak buat bangsa? Doa. Sebulan sekali atau setahun sekali? Pas Natal. Tiap hari ya, tiap hari berdoa buat bangsa. Karena bangsa kita ini tidak akan dilawat Tuhan kalau nggak ada yang mau berkorban doa. Ibaratnya itu martir doa lah bahasanya. Tuhan tuh bisa mengampuni semua orang tanpa kita minta. Masalahnya gini, ada take and give gitu loh. Hukumnya tuh ada take and give. Kenapa kok Tuhan minta penebusan
darah. Sebenarnya bisa nggak Tuhan langsung ngomong, aku mengampuni kamu? Bisa nggak? Tanpa harus pakai darah. Bisa. Bisa sebenarnya. Tapi apa? Tuhan nggak mau instan. Tuhan tuh pengen sesuatu harus ada take and give gitu loh. Tahu take and give? Memberi dan menerima. Dan menerima. Kalau contohnya gini ya. Kalau Allah itu memberkati kita, memberkati terus, tapi kita nggak pernah doa. Tuhan sebenarnya bisa nggak Tuhan itu ngasih berkat tanpa kita harus minta? Bisa kan? Tapi kan kok manja banget gitu loh kata Tuhan. Kok pengennya kok dapat terus ya harus kamu harus minta dong gitu loh ya. Gini, Bapak kasih contoh. Anak Bapak itu sebenarnya Bapak tahu bahwa dia tuh pengen, misalnya Bapak ajak dia ke Alfamart gitu ya, misalnya. Bapak tuh tahu kok dia tuh pengen itu gitu, pengen kue atau snack ini. Tapi Bapak nggak langsung kasih. Bapak tuh pengen menunggu dia ngomong dulu. Atau enggak, paling enggak Bapak pancing-pancing dulu gitu ya. Kamu lihat apa sih gitu ya. Nggak langsung Bapak kasih, walaupun Bapak tahu kalau dia tuh pengen itu. Bapak tuh pengen dengar suaranya. Bapak tuh pengen dengar dia tuh ngomong dan minta gitu loh. Ya sama kayak Tuhan kayak gitu ya. Tuhan tuh sebenarnya tahu aja kita tuh membutuhkan berkatnya. Tuhan tuh tahu kita membutuhkan pertolongannya, tapi Tuhan tuh pengen kita itu ngomong. Tuhan tuh pengen kita tuh minta dengan hati kita yang tulus tuh bagaimana sih gitu loh. Jadi Tuhan tuh nggak instan. Ya sama dengan masa kita ya. Bisa nggak Tuhan tuh sebenarnya langsung saatnya juga langsung detik ini juga mengatakan COVID-nya dari Indonesia? Bisa nggak? Langsung habis total sama sekali nggak ada. Bisa. Tapi apa? Tuhan nggak mau instan. Tuhan pengen apa? Ada orang yang berdoa buat bangsa kita. Jadi ada take and give-nya. Ada orang yang memohon, ngomong dengan air mata dan doa yang sungguh-sungguh untuk Tuhan turun tangan ke bangsa kita. Itu prinsipnya ya. Jadi kita harus terus tekun berdoa. Makanya dikatakan firman Tuhan, tetaplah berdoa dalam iman, pengharapan, dan kasih. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau yang lain nggak ada, Esther lagi nggak apa-apa. Langganan. Ciko ada Ciko? Yang mau tanya ada? Bapak sebenarnya pengen diskusi kayak dulu ya sebelum COVID, diskusi kelompok supaya rame gitu ya. Cuma kalau diskusi di Meet kan nggak bisa ya, pasti kan pertama diem-dieman, nggak ada yang mau ngomong. Yang kedua, seandainya Bapak bagi satu kelompok 2 orang kan repot ya kalau dalam satu Meet saling ngobrol kan suaranya campur baur semua. Kalaupun Bapak kasih tugas PR, satu kelompok berdua tetap aja kan nggak dikerjakan juga ya. Kayak dulu pernah pengalaman. Bapak suruh bikin kelompok 2 orang. Harapan Bapak sih saling mengenal teman yang lain. Ternyata minggu depan nggak dikerjakan juga ya, repot juga sih ya. Jadi kita diskusi aja deh, langsung aja diskusi. Nanti tugasnya ada tapi habis ini ya, setelah ini tapi. Sebelum Bapak kasih tugas, kita diskusi dulu. Oke, supaya memancing kalian, supaya responnya dapat gini ya. Kamu pernah nggak melihat di YouTube dari teman kita yang dari Islam itu memprotes orang Kristen ikut-ikutan katanya memakai nama Allah, menjiplak dari kata Allah. Ya harus kreatif dong gitu ya, jangan pakai nama Allah gitu ya. Bahkan dulu pernah Agnes Monica kan dulu pernah nyanyi lagu ini. Allah peduli
Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi. Agnes Monica tuh pernah nyanyi seperti itu. Lagu tersebut itu dirilis di Malaysia. Lagunya itu dinyanyikan di gereja di Malaysia. Kedengaran sama mereka. Terus pemerintahnya komplain, pemerintah Malaysia. Dilarang menggunakan nama Allah. Karena itu adalah namanya Tuhannya orang Islam, kata mereka ya. Nah, sekarang Bapak tanya kalian nih, kita diskusi aja. Bagaimana menurut kalian? Apakah betul tuduhan mereka bahwa kita itu nyontek nama Tuhan mereka atau bagaimana? Nanti Esther yang paling terakhir aja, Esther. Yang paling terakhir. Oke, Esther, supaya kamu semakin dikenal teman-teman adik-adik kamu yang lain, kamu tunjuk satu orang dulu siapa yang mau jawab. Duh, Supaya semakin viral kamu, Esther. ya. Iya. Apa tadi Pak soalnya? Terkait tuduhan mereka bahwa kita ini nyontek istilah Allah dari agama mereka katanya. Nah, menurut kalian bagaimana tanggapannya? Tanggapan. Duh, mereka nih. Kamu tunjuk siapa dulu yang untuk jawab? Siapa ya? Girik Pak, Girik. Oke. Saya masih Girik. makan, Pak. Waduh, sambil makan kamu. Ya nggak apa-apa, sambil makan, sambil disampaikan sebentar. Waduh. Gimana Pak tadi? Coba Esther ulang lagi, Esther. Jadi ini apa? Benar nggak sih kita itu mengcopy sebutan Allah? Soalnya mereka ngeklaim itu punya mereka gitu loh. Jadi gimana tanggapannya? Menurut saya Pak, gimana ya Pak? Susah juga ngejelasinnya Pak. Ya, ini suatu saat pasti akan nyampe ke kalian suatu saat nanti. Kalau sekarang kan mungkin belum ya. Tapi ini pasti akan nyampe ke kalian. Jadi kalian harus tahu dulu ya apa jawabannya gitu loh. Nah, sementara dulu kalian mendapat masing-masing dulu. Kira-kira menurut kalian apa? Menurut pribadi. Girik? Ya kalau menurut saya sih Pak, kayaknya mereka yang ngopi, bukan kita Pak. Oke, alasannya? Soalnya tulisannya pun Allah Pak, bukan Allah. Jadi saya kira ini mereka agak ngubah-ngubah gitu Pak. Ngubah-ngubah. Tulisannya aja itu jelas Allah Pak, bukan Allah. Iya. Udah, itu aja? Iya Pak. Oke. Oke, boleh diteruskan makannya. Hati-hati harus minum supaya nggak seret. Esther, di siapa lagi? Ini semuanya atau beberapa aja Pak? Ya beberapa perwakilan lah diacak. Oke deh berarti. Cewek siapa ya? Cika Pak, Cika. Oke, Cika. Saya terus, Pak. Ya udah selain Cika deh, kasihan Cika. Aduh, sayang Cika siapa ya? Magdalena deh Pak. Oh, Madalena.
Oke, Madalena. Ada Madalena? Iya, Pak. Ya. Kalau menurut saya ya nggak ngopi sih, Pak. Tapi Ya nggak tahu. harus tahu ya, jangan bilang nggak tahu. Nanti Jakir naik nanti ketawa lebar dia kalau kamu bilang nggak tahu. Atau supaya semangat, Bapak tunjukkan foto gantengnya Pak Jakir. Nggak apa-apa, apa namanya Madalena, salah nggak apa-apa. Ya menurut saya nggak ngekopi itu, Pak. Tapi Ya gitu. ya gitu. Oke. Oke deh, satu lagi Esther, siapa lagi? Aduh, peliharaan saya berisik, Pak. Ya nggak apa-apa. Siapa ya? Joshua deh, Pak. Joshua tadi sudah, yang lain lagi. yang belum menyampaikan pendapatnya. Oh, yang belum. Berarti Welly. Welly. Iya Pak. Ya. Gimana? Enggak anu Pak ini. Saya di sekolahan Pak. Ini takutnya menyinggung Pak. Oh. Banyak orangnya di sini. Oh ya udah. Iya. Ini sebenarnya bukan kita yang menyinggung sih, mereka yang menyinggung duluan masalahnya. Kira tapi nggak apa-apa lah. Iya, maaf aja ya kawan-kawan. Yaudah. Yang lain, Esther? Aduh. Siapa lagi ya? Raji, Desli Pak. deh, Pak. Siapa? Ya, Raji kalau bisa. Raji. Jaringannya maksudnya. Oh ya, Raji Anur bisa bagus jaringannya? Bisa Pak lelet. Nah, lelet. Oke, yang lain lagi Esther? Mbak Desli deh, Pak. Mbak Desli, oke. Mbak Desli? Ya, Pak. Apa jawabannya Mbak Desli? Menurut kamu aja, salah nggak apa-apa? Enggak, Pak. Karena orang Kristen nggak niru, Pak. Ya, alasannya? Terus nggak tahu, Pak. Ya nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Aduh, Pak. Pak, saya tinggal bentar ya, Pak. Oke. Sulit ya? Iya, Pak. Oke. Oke, jadi gini ya. Sebenarnya ini Bapak sampaikan faktanya. Sebenarnya sebelum Islam lahir, sebelum agama Islam ada, itu sebenarnya sudah digunakan kata Allah. Itu terdapat dalam sebuah prasasti atau inskripsi namanya Al-Jimal. Al-Jimal itu sebuah inskripsi. Ini sebelum Islam ada ya. Yang menyebutkan kata Allah Ghafran. Allah Ghafran itu artinya Allah mengampuni. Itu merujuk kemana ya? Pasti merujuk ke kekristenan. Jadi orang Kristen di Arab itu sebelum Islam ada, itu sudah ada dipakai kata Allah itu. Jadi yang kata Greek tadi ya, bukan orang Kristen yang menyontek, karena orang Kristen itu sudah duluan menggunakan kata Allah atau Allah dalam bahasa Arab, gitu ya. Jadi cukup itu aja, cara jawabnya gampang aja. Artinya itu yang pertama ya, kalau kita lihat secara historis atau sejarah, bukti sejarahnya itu. Yang kedua, kita tuh
sebenarnya kan ini ya, kita tuh memanggil Tuhan itu mau disebut Allah atau Allah, mau Yahweh, Yehowa, itu ya nggak masalah sebenarnya. Kan tergantung hati kita, iman kita merujuk ke siapa, Tuhan yang benar atau Tuhan yang salah, kan gitu. Mau disebut siapapun namanya, tapi kalau Tuhan kita yang kita sebut adalah Tuhan yang benar, yang tepat sasaran, ya nggak masalah. Bapak kasih contoh ya, Bapak kasih contoh apa yang ini nama Bapak aja deh. Nama Bapak kan Bambang kalau dalam bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Kalau orang Barat membaca kata Bambang itu nggak Bambang tapi Bembeng. Kan lucu ya, tapi maksudnya dia apa? Ya tetap menyebut nama Bapak itu. Apakah Bapak protes? Ya enggak. Ya biasa aja. Kenapa? Karena ya memang cara mereka membacanya seperti itu gitu ya. Artinya ya sama dengan Allah. Orang Arab Kristen menyebut Tuhan dengan Allah. Orang Israel menyebutnya dengan Adonai sebagai pengganti YHWH tadi. Orang Barat menyebutnya dengan sebutan God, ya. Orang Indonesia, Kristen Indonesia menyebutnya dengan sebutan Allah. Orang Jawa yang Kristen menyebutnya dengan sebutan Gusti Allah atau Gusti Allah atau Gusti Yesus. Sama semuanya ya, nggak ada beda, kan itu cuma bahasa manusia aja ya, bahasa manusia untuk menyebut Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Jadi nggak masalah ya, karena cuma sekadar istilah. Karena apa? Nanti kita di surga apakah masih menyebutkan istilah-istilah itu? Ya kan enggak. Kita di surga nanti ya udah nyebutnya ya nggak tahu nanti apa kita nyebutnya Allah selama di surga. Tapi selama di bumi ya apa yang kita bisa ya itu ya itulah yang kita pakai istilah itu ya. Oke, Bapak rasa sudah cukup, nggak ada lagi yang disampaikan. Kalau kalian nggak ada yang mau tanya ya, jadi Bapak kasih tugasnya mudah saja. Tugas, ntar ya. Tugasnya adalah menghafal nama 66 kitab dalam bahasa Inggris. Paham tugasnya? Paham, Pak. Paham. Kok Ya Allah. dari suaranya kok kayaknya apa? Sedih banget suaranya. Ini aja Pak, Lagi rebahan, Pak. Lagi rebahan. pakai Iya, dua Pak. set aja Pak. Perjanjian Kenapa? lama pisah-pisah aja Pak, perjanjian lama sama perjanjian baru Pak. Kenapa? Kalau 6 nanti lidahnya cocok gitu Pak. Kalau bahasa Inggris. Oh ya, maksudnya gimana maksudnya, Joshua? Maksudnya kayak dipisah-pisah gitu Pak, perjanjian lama dulu baru supaya kan kalau misalnya 66 kitab dalam saat bahasa Inggris kan nanti kali Maksud kamu di minggu depan yang lama dulu, minggu depan yang baru gitu? ya terserah Bapak itu, tapi maksudnya saya tuh kayak pisah-pisah gitu Pak. Bahasa gimana? Yang Maksudnya? perjanjian baru gitu duluan gitu. Oh, ya kan mudah aja itu. Kalau perjanjian baru kan udah kamu tahu semua kan, Matthew, Mark, Luke, John, Acts gitu kan. Ya 66 kitab bahasa Inggris. Waduh. Nah, gampang itu. Kalau dulu kan sekolah minggu menghafal 66 kitab bisa kan sudah? Joshua? Ya. Waktu Nah, sekarang
bahasa Inggris. Atau mau Bapak kasih pilihan? Apa tuh? Bahasa Inggris atau bahasa Ibrani? Bahasa Inggris. Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya? Iya, Bu. Oke, siapa tahu kan mau bahasa Ibrani. Oke ya, dari Kejadian sampai Wahyu ya bahasa Inggris. Ada yang sudah tahu nggak 5 kitab awal Perjanjian Lama pakai bahasa Inggris? Kejadian sampai Ulangan. Ada yang hafal nggak namanya? Bapak kasih bocoran dah sedikit. Kalau Kejadian apa? Kalau Kejadian Inggrisnya? Genesis. 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 Keluaran? Exodus. Kalau Imamat? Levi? Levitikus. Wah, langsung Esther ada. Kalau apa lagi? Bilangan? Apa bilangan? Numbers. Kalau Ulangan? Deuteronomi masa? Ya, Deuteronomi. Oh itu. Ya. Gampang kan? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomi. Nah, udah tinggal kamu teruskan aja sisanya. Gampang kan? Kalau yang perjanjian baru, gampang nggak? Makin gampang lagi. Apa pertamanya? Matthew. Yang kedua, Hansel. Yang ketiga, Yohanes. Ya, yang pertama Matthew. Yang kedua apa? Mark. Yang ketiga, Luke. Yang keempat, John. Yang kelima, siapa Rasul? Proverbs masa? Proverbs, Amsal. Oh iya. Bisa Rasul. Rasul apa? Duh, saya lupa, Pak. Bacaannya kayak X. ACTS X. Oh iya. X. Nah. Oke, setelah kisah Rasul apa? Romans itu berarti Roma ya. Dan seterusnya lah ya. Korintus berarti Korintian ya, gampang lah pokoknya, mirip-mirip. Kalau Yakobus apa Yakobus? Tentu saja bukan Jacob. Apa kalau Yakobus? James. Bukan Jacob ya. Jangan salah ya, bukan Jacob tapi James. Oke, itu ya bocorannya. Jadi minggu depan harus menghafal. Ingat ya, menghafal bukan membaca. Kemarin tuh ada anak-anak sekolah minggu dikasih tugas 1 minggu menghafal Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan tidak ada seorang pun. Nah, itu ya. Masih kan nggak bunyinya? Itu ayat favorit Bapak. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 setelah Yohanes 3 ayat 16. Nah, anak sekolah minggu tuh disuruh menghafal Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Satu minggu waktunya. Ternyata sebagian itu ada yang membaca, nggak menghafal. Kan gini ya, kalau kalian menghadap kamera itu kan pasti matanya ke depan ya. Matanya ke depan tuh. Nah, ini enggak, matanya itu ke samping. Bener kan membaca itu. Nah ya, jadi jangan ikuti anak sekolah minggu kemarin. Jadi kalian harus menghafal bukan membaca. Oke? Siap ya?
Mudah kok itu, cuma menghafal. Ini tuh caranya yang misalnya 1 Petrus itu dibacanya 1 Peter atau 1 Peter, Pak. First, Oh, ya first, berarti first. second. Kalau yang 3 itu apa ya, Pak? Third, Oh, third, berarti ya. first, Second, second, lawan third. ya third. Oke. Ada lagi pertanyaan? Mumpung di sini. Sanggup ya bahasa Inggris ya? Kalau nggak sanggup, Bapak ganti dengan bahasa Ibrani. Insya Allah, Pak. Oke deh. Oh iya, jangan salah juga ya, kata-kata istilah-istilah yang dalam Islam juga dipakai di Kristen loh ya. Kalau orang di Arab, Alhamdulillah, Insya Allah, Astagfirullah itu orang Kristen di Arab juga pakai itu. Jadi kalau kita mengucapkan itu ya bukan menghina, itu memang kita pakai itu juga gitu loh, nggak masalah. Artinya kita tuh nggak fanatik ya, karena bahasa Arab kan bukan bahasa agama tapi bahasa sebuah negara. Di Arab itu, kalau kamu mau tahu di Mesir, walaupun itu mayoritas orang Arab, orang Kristen, orang Islam, itu di sana berdiri sebuah gereja yang sangat besar dan megah di Mesir. Di Lebanon itu 50%-nya 51% kalau nggak salah ya, itu orang Kristen di Lebanon. Itu kan negara Arab tuh. Bahkan presidennya wajib orang Kristen lagi. Dan mereka juga pakai istilah-istilah yang kita kenal dalam Islam, ada Alhamdulillah, Insya Allah, kemudian Astagfirullah gitu ya, Bismillah. Nah itu juga mereka pakai seperti itu. Mereka juga menggunakan kata Allah untuk ke Tuhan Yesus, juga pakai kata Allah. Ke Tuhan yang kita sembah juga pakai kata Allah. Orang Kristen di Arab, dan mereka juga pakai kerudung di sana. Jadi kalau kamu pergi ke Arab itu bingung membedakan mana orang Islam, mana orang Kristen, karena mereka berbaur. Nah, kenapa kok seperti itu, Pak? Ya karena memang budaya mereka seperti itu. Sebelum Islam lahir, sebelum Islam ada, mereka orang-orang Kristen juga sudah seperti itu dari pertama. Jadi bukan kita yang menyontek ya, bukan orang Kristen yang menyontek, tapi memang orang pertama kalilah yang orang Kristen yang menggunakan istilah itu. Jadi nggak masalah sih. Orang Kristen di Arab sebelum Islam lahir sudah menggunakan kata Allah, ya kita juga nggak masalah dong di Indonesia juga menggunakan kata Allah atau kata Allah. Yang penting hati kita kemana? Ke yang Tuhan yang benar, Tuhan yang satu, Tuhan yang menyelamatkan kita melalui perantaraan Yesus Kristus. Itu yang kita kenal, begitu ya. Oke, sudah cukup Bapak rasa sampai di sini. Ada pertanyaan sebelum Bapak akhiri? Pak, yang kan ini kan menghafal nama Alkitab dalam bahasa Inggris. Kalau Mbak tuh yang misalnya yang 1, 2 tawar itu kan dibilang pakai bahasa Inggris juga kah, kayak 1, 2-nya itu? Ya sama kayak first sama second. First Samuel, second Samuel gitu. Samuel kan kalau dibaca Samuel ya, Samuel. Samuel tuh Samuel. Sama kayak tadi, first sama second. Maksudnya Pak? Gimana? Kalau 1 kan first. Kalau 2 kan second. Kalau 1 Samuel berarti apa? First. Ya. First apa? Samuel. Yes. Samuel. Bukan Samuel ya, Samuel. Oke, Bapak tambahkan satu istilah lagi ya. Dari kejadian sampai ulangan itu disebut namanya Pentateuch. Pentateuch itu penta kan artinya 5 ya. Jadi 5 kitab Taurat itu disebut dengan Pentateuch.
Pentateuk itu ya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, jadi Pentateuk itu disebut dengan kitab Musa. Kalau orang Islam menyebutnya dengan Taurat, kata mereka, kitab Taurat. Kalau kita Pentateuk. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, Bapak cukupkan. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Terima kasih Bapak, hari ini Kau telah pertemukan kami. Sampai selesai kami mempelajari tentang firman-Mu pada saat ini. Tuhan, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu. Tuhan, kami berdoa setiap firman dan wawasan yang telah ditabur pada hari ini tidak akan sia-sia Tuhan, tapi akan menjadi rema dalam hidup kami semuanya, khususnya anak-anak-Mu yang masih usia-usia remaja yang masih begitu banyak yang harus mereka pelajari. Tuhan, hamba berdoa, Kau jamah hati mereka dan pikiran mereka, Kau berikan hati yang lembut, pikiran yang terus dibukakan akan tentang Engkau, sehingga dalam setiap kehidupan mereka sehari-hari, mereka punya hati yang rindu akan firman-Mu dan haus akan Engkau Tuhan. Tuhan, berkati sekolah mereka, studi mereka, berkati masa depan mereka, biarlah apa yang Kau inginkan dalam hidup mereka terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami mengucap syukur, berdoa Tuhan, supaya bagi yang masih belum sungguh-sungguh, khususnya yang masih belum sepenuhnya Tuhan untuk mendekat kepadamu, kami memohon Kau jamah dan tarik dengan Roh Kudus-Mu, sehingga bagi yang masih belum bersungguh-sungguh Tuhan, mereka dapat dibukakan hatinya dan dilembutkan hatinya dan dapat secepatnya ya Tuhan untuk kembali kepadamu dan tidak berlama-lama di dalam main-main dalam kerohanian. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami serahkan dalam tangan-Mu sepenuhnya dan seutuhnya hidup kami dalam nama Yesus. Semuanya mengatakan amin. Terima kasih semua yang sudah datang. Tuhan Yesus memberkati. Salam alaikum. Assalamualaikum. RF Tov. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Dadah. Thank you, Pak. Shalom. Terima kasih, Pak. Ya. Bye.